Gak perlu pusing-pusing berlari-lari untuk mendapatkan seekor bekicot. Maklum, gak ada bekicot yang bisa berlari. Yang penting tahan berlama-lama di kebun. Kita pasti udah gak asing dengan sosok bekicot. Hewan ini memiliki cangkang, berlendir, dan banyak ditemukan di pepohonan. Tidak terbayang bagaimana rasanya kalau harus mengkonsumsi binatang berlendir ini. Namun terkadang untuk memenuhi kebutuhan pangannya, manusia harus mencari berbagai alternatif. Seperti warga Gunung Kidul misalnya, di Gunung Kidul kerap terjadi kekurangan bahan pangan, terutama di musim panas. Di musim itulah biasanya paceklik pangan terjadi, dan tidak sedikit yang memburu bekicot sebagai tambahan pangan. Hanya saja, bekicot paling mudah ditemui justru di musim hujan mendera. Ya, bekicot banyak bertebaran kala musim hujan, hingga mempermudah Rianto memburunya. Saya cuma di lingkungan pekarangan aja, tapi kalau di sawah-sawah juga banyak. Kalau saya masak sendiri ya di lingkungan rumah saja, Mbak. Tapi kadang-kadang kalau istilahnya ada orang membutuhkan partai besar gitu, saya nyarinya ke ladang, ke hutan gitu. Banyak kan bekicotnya? Gak perlu pusing-pusing berlari-lari untuk mendapatkan seekor bekicot. Maklum, gak ada bekicot yang bisa berlari. Yang penting tahan berlama-lama di kebun. Nah, pohon pisang biasanya jadi sasaran empuk mencari bekicot. Waktu yang paling tepat untuk mencari bekicot adalah pagi hari, kala musim hujan. Kalau sudah siang, bekicot bersembunyi untuk menghindari panas. Dalam sehari, kalau ada yang memesan, ia bisa mencari sampai 1 kuintal bekicot. Tapi kalau hanya untuk dikonsumsi sendiri, Rianto hanya membawa pulang 1 kilo bekicot. Dan bekicot adalah salah satu hama untuk beberapa jenis tanaman. Jadi, berburu bekicot sama saja menumpas. Bekicot ternyata bisa diolah menjadi berbagai macam masakan yang sedap. Bisa sate, bisa toseng, bisa digoreng biasa juga bisa. Coba yang tongseng aja yuk. Begini cara mengolah daging bekicot yang berlendir dan katanya beracun itu. Gimana tuh membersihkannya? Itu tergantung kita cara memasaknya aja, Mbak. Jadi kalau kita memasak, nanti lendirnya itu masih atau kotorannya itu nggak dibersihkan betul, itu ada yang beracun. Tapi kalau cara memasaknya kita ngerebusnya harus pakai itu gamping. Terus setelah itu nanti kita ngerebus nggak cuma sekali. Jadi kita ngerebus kalau masih busanya, kita tuang lagi busa itu, kita tambah air, masih ada busa sampai habis busa. Baru setelah itu mateng, nanti kita ambil dalamnya, terus kita cuci lagi pakai gamping lagi. Setelah dibersihkan, maka bekicot pun siap untuk diolah sesuai selera. Setelah diolah, wujud daging bekicot ternyata mirip ampela ayam dan konon rasanya juga mirip. Walau masih banyak yang sangsi atau sungkan untuk mencicipi masakan berbahan daging bekicot ini, di negara asing seperti Prancis dan Jepang, bekicot adalah makanan yang berprestise tinggi. Selain itu, ternyata binatang berlendir ini menyimpan khasiat yang menjanjikan. Kalau menurut dari informasi orang yang nyari bekicot itu khasiatnya itu terutama buat ngerontokin gatal-gatal seperti gude, kurap. Terus ada juga dia bilang katanya buat obat asma, sesak napas. Khasiatnya oke juga ya. Sekarang jangan sungkan mencoba makanan dari bekicot ini.
Mumpung murah dan banyak bekicot di sini. Kalau di Prancis sana, daging bekicot mahal banget harganya.